Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin dimanapun berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah Allah pada malam hari ini di suasana yang sebagian dari kita lebih baik santai, tapi kita pada malam hari ini mampu untuk melawan musuh terberat kita, yaitu nafsu, sehingga dengan mengalahkan nafsu itu berarti kita pada malam hari ini, kata Rasulullah, itu sudah berperang dengan perang terbesar, karena jihad terbesar itu adalah melawan hawa nafsu. Dalam hadis yang lain dijelaskan, likulli syai'in afatun wa anna afatul hadat dini al-ahwa. Setiap sesuatu itu ada perusak. Jadi kalau sebaik apapun benda atau barang itu ada perusaknya. Sesungguhnya perusak agama ini itu adalah hawa nafsu. Jadi kalau kita ingin melihat siapa yang perusak agama itu, yaitu mereka yang memperturutkan hawa nafsunya. Dan siapa orang yang menegakkan agama itu, yaitu mereka yang melawan hawa nafsunya. Maka kita pada hakikatnya saat ini sedang melawan hawa nafsu sekaligus melawan perusak agama itu. Sehingga dengan banyaknya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka agama itu bisa terjaga dengan baik. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua termasuk orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang menjaga kemurnian agama, karena kita bisa melawan nafsu kita pada malam hari ini untuk meninggalkan kelezatan dunia dalam rangka mencari istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita pada malam hari ini bisa menikmati kedamaian, bahkan mencari bekal akhirat saja kita tak ada kendala. Maka pantaslah kita mendoakan beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendoakan ini
kita akan mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Beliau ketika haji wada itu sudah diinformasikan, sudah mengetahui bahwasannya beliau itu akan meninggalkan dunia ini. Maka setelah haji wada, karena Rasulullah itu hajinya cuma sekali. Haji langsung haji wada, artinya haji terakhir beliau. Bayangkan Pak Bu, beliau mencontohkan tidak ingin memberatkan umatnya, padahal bisa. Tapi hanya sekali dalam seumur hidupnya. Ketika haji wada itu beliau sudah diinformasikan bahwasannya beliau akan segera meninggalkan dunia ini, cuma rahasia Allah. Artinya hal itu tergambar ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamamu dan kami sempurnakan juga atas nikmat-nikmat. Saat ayat terakhir itu turun, para sahabat itu merasa senang. Ternyata agama kita sudah sempurna. Tapi Umar itu nangis. Karena beliau memikirkan kalau agama ini sudah sempurna, berarti Rasulullah tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Apalagi? Karena Rasulullah diutus untuk selesai ajaran, selesai. Berarti tidak lama lagi. Maka Umar setelah mendengar ayat itu, beliau banyak merenung, sedih, menangis. Kenapa? Karena tidak lama lagi Rasulullah akan meninggal. Maka ketika Umar berkata demikian, para sahabat berbalik, yang tadinya kebanyakan senang, malah kebanyakan yang sedih. Setelah beliau haji wada, setelah beliau menerima firman Allah terakhir, selang waktu 81 hari, itu beliau tidak turun lagi ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada lagi firman-firman Allah selama 81 hari. Nah, di detik-detik terakhir itulah beliau sakit, yang konon sakitnya itu dikarenakan bekas racun dulu. Sebelum itu beliau pernah diracun. Dan yang jelas kalau kita lihat memang sudah terakhir risalah itu sudah sempurna. Tapi di balik itu semua dalam waktu yang singkat 23 tahun beliau berdakwah. Dengan izin Allah dan dengan campur tangan Allah, maka sempurnalah agama itu. Di antaranya sampai kepada kita ajaran-ajaran yang bisa menyelamatkan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di antara bekal yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan bisa membuat kita bahagia di dunia serta selamat di akhirat, masalah harta yang sudah kita bahas minggu yang lalu, kita sambung. Sedekah atau bahasa kita ini sedekah. Jadi sedekah, kalau bahasa Arabnya sedekah, kalau bahasa kita sedekah. Sedekah itu dari bahasa Arab sidqun, artinya benar, membenarkan. Jadi kalau sudah bilang zakat itu 2,5%, jangan banyak komentar. Kalau kita komentar, malah berarti kita tidak membenarkan. Karena dari sedekah saja, dari bahasa Arabnya sidqun, artinya jujur, harus membenarkan. Nah, di antaranya sedekah. Dalam hadis Rasulullah, sedekah itu mengandung 6 hal. Ada 6 keutamaan sedekah.
atau 6 hal yang perlu kita perhatikan dalam sedekah yang banyak belum diyakini, bukan belum diketahui, tapi belum diyakini. Sudah tahu sebenarnya, tapi kurang yakin. 6 hal itu dibagi 2 oleh Allah. 3 perkaranya di dunia, 3 perkaranya nanti di akhirat. Bayangkan dari satu amalan, yaitu sedekah. 3 perkaranya diperoleh di dunia, 3 perkara lagi diperoleh di akhirat. Apa itu di dunia? Kalau di dunia, sedekah itu nambah rezeki. Jadi kalau ada orang masih juga ragu dengan sedekah, berarti dia belum sampai ke derajat sedekah. Dalam hadis Rasulullah jelas, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Nah, itu Bapak Ibu harus yakin. Tidak akan kurang. Kalau tidak yakin, imannya dipertanyakan. Karena Rasulullah iman kepada Rasul. Karena kita punya rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan selanjutnya iman kepada Rasul. Kalau kita tidak yakin, berarti keimanan kita belum sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu mau nambah, ya perbanyaklah sedekah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Pertama, dia menambah harta. Mohon maaf. Pertama menambah harta tadi. Jadi kalau harta kita mau tambah, perbanyak sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, nambah rizki. Beda Pak Bu, rizki dengan harta itu beda. Jangan kita kira orang banyak harta, banyak rizki. Enggak. Orang banyak harta juga banyak penyakit. Nah, itu berarti bukan rizki. Jadi pertama di dunia dia peroleh nambah harta. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah, tidak akan berkurang harta orang yang sedekah. Bapak Ibu silakan perhatikan. Semakin banyak orang bersedekah, maka dia semakin banyak hartanya. Nah, ada rahasia. Kalau Bapak Ibu mau banyak nambah terus hartanya, ini banyak kisah sebenarnya. Tapi saya satu aja ambil dari seorang direktur di suatu perusahaan. Dia hampir tiap bulan umroh. Dengan dia umroh, karena Allah sudah berjanji orang yang beribadah umroh atau haji itu diganti hartanya. Itu salah satu bentuk janji Allah. Kita ke sana berjumpa dengan makam Rasulullah dan semua yang kita keluarkan diganti oleh Allah. Kalau tidak yakin juga berarti iman kita masih dipertanyakan. Itu dipraktekkan oleh direktur, itu dipraktekkan tiap bulan dia umroh semakin pesat perusahaannya, semakin besar omzetnya. Kenapa? Karena dia yakin. Kalau dia ikut umroh 30 juta, berarti Allah ganti lebih. Bisa 300 juta, bisa 3 miliar Allah ganti. Nah sama juga dengan sedekah ini. Karena kalau Rasulullah sudah mengatakan dalam hadisnya, dalam sabdanya, itu kita yakini. Yakini, kalau bisa tidak usah hitung-hitungan. Kalau kita ada hitung-hitungan, Allah akan balas juga, tidak akan hitung-hitungan. Jadi yang pertama nambah harta, yang kedua nambah rizki. Maka jangan heran Pak Bu, kalau ada hadis yang mengatakan dawu mardokum bisodaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Artinya kesehatan itu bentuk rizki. Kenapa? Karena dengan orang yang punya penyakit itu kalau sudah mentok, jangan lupa, tapi sebenarnya kita ini salah. Salah kita apa? Pertama kita ke dokter dulu. Padahal harusnya kita ke Allah dulu. Caranya, jangan ya Allah aku sakit, itu ngeluh. Ingat Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak mengajarkan ngeluh. Nabi Ayub tidak mengajarkan ngeluh ketika dia sakit.
Mestinya kita kalau sakit ke Allah dulu. Usikum nafsi bitaqwallah. Apa? Sedekah. Sedekah tuh. Karena apa? Kalau sakit dawu mardakum bisodaqah. Tapi sekarang kebalik. Saya punya cerita banyak ini Pak Bu. Dari Buya Subakir itu. Kebetulan kemarin beliau berkunjung. Tapi memang tidak saya umumkan. Karena mengingat waktu yang begitu padat. Cuma saya berkunjung saja untuk anak. Yang kedua, beliau Bapak Haji Ebnil, cuma 2 orang. Cuma sehari, semalam langsung cabut lagi karena untuk terapi lanjutan untuk anak. Karena masih perlu lagi diterapi terus. Beliau cerita begini banyak. Kebanyakan dari kita itu lebih percaya dengan medis. Tapi kepercayaan itu melampaui dengan keyakinan yang dia miliki. Secara teknis Al-Quran itu sudah menjelaskan Quran itu obat dari segala penyakit dan mestinya kita pertama lari dulu ke Allah, bukan ke manusia. Dia menceritakan ada satu orang selama 8 bulan dia berobat. Setiap bulan kurang lebih 10 juta berobat. Sementara sampai di sana itu tidak ada hasil. Paling dipegang-pegang saja. Selama 8 bulan. Nah setelah itu tidak ada hasil, barulah dengan metode Al-Quran. Alhamdulillah ada hasil yang semakin membaik. Semakin menunjukkan. Itu menunjukkan kita lebih mendominasi keyakinan kita kepada manusia, mengalahkan iman kita kepada Allah. Dari mana? Dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya dapat kabar yang kemarin waktu berobat sudah sekian tahun itu belum memiliki keturunan, kemarin sudah alhamdulillah sudah 7 bulan, berarti alhamdulillah berkat Al-Quran, terbukti Al-Quran itu memang solusi dari hidup kita. Jadi kita harus yakin dulu dengan keyakinan kita. Maka kalau Bapak Ibu dengar cerita di Mekah itu rumah sakit dah laku, wajar, karena imannya tinggi. Karena imannya tinggi, mereka lebih mengedepankan imannya kepada Allah, solusinya kepada Allah. Maka dulu kan kita pernah ada ruqyah masal. Jadi kalau ada sakit dulu, itu kita ruqyah dulu airnya. Itu salah satu kita meyakini dengan iman kita kepada kitab-kitab Allah. Apa yang baca? Baca Fatihah. Baca Qul huwallahu ahad. Kalau dah hafal, bacalah kul yang ada kulnya itu. Qul huwallahu ahad, A'udzu falaq, An-Nas. Itu dibacakan apa? Al-Quran itu bisa merubah. Saya tidak ceritakan para pakar, ada seorang ahli di Malaysia, dibandingkannya air yang sudah dibacakan Fatihah dengan tidak, molekulnya berubah dahsyat. Nah kita belum sampai ke sana, karena memang kita terbatas dari pengetahuan kita. Artinya keyakinan kita tentang iman itu harus dikedepankan, baru kita meyakini dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi nambah rezeki. Jadi rezeki bisa bertambah dengan sedekah. Rezeki bisa bertambah dengan sedekah. Kalau Bapak Ibu berpikirannya saya sedekah nunggu. Kemarin saya sedekah 1 juta, mana lah kata Pak Zaini itu 7 kali 100, berarti kalau 10 juta mana ditunggu-tunggu. Kok datang-datang? Katanya 100 juta mana tunggu-tunggu. Bisa jadi Allah ganti kesehatan kita yang tadinya dalam kita itu harusnya ususnya itu sudah rusak, Allah perbaiki dengan otomatis. Artinya kalau kita kemarin itu operasi usus buntu, bisa jadi digagalkan oleh Allah karena sedekah dibalas ke sana. Kenapa? Karena Allah sayang daripada dia tersiksa di rumah sakit lama, banyak yang nunggu, keluarganya juga banyak yang repot.
Akhirnya Allah ganti, tapi Allah tidak kasih tahu ke kita. Itu cara Allah membalas. Jangan harapan kita itu materi. Kenapa? Karena kita ini memang, kata Rasulullah, manusia itu kalau sudah tua yang tersisa dua. Satu rakus, yang kedua punya angan-angan. Itu manusia, kalau semakin tua, dia tinggal dua. Padahal nyawa udah mau dekat. Sisanya apa? Rakus. Rakus apa? Harta. Makanya hitung-hitungan. Tadi saya sodako 1 gelas air minum. Harusnya balik 700. Mana ini? Tidak ada. Nah Allah ganti. Oh dia tua. Tadinya bisa jadi dia kepleset karena tulangnya sudah rapuh. Nah Allah ganti terpleset itu karena apa? Karena Allah sayang. Kalau dia sampai terpleset, keluarganya repot. Nah itu lebih hitung. Lebih dari balasan yang Allah berikan. Maka kita harus mengedepankan husnuzon dengan kehidupan ini. Jangan kita berpikiran secara materi. Karena kalau Allah berpikir secara materi, ya Allah balas juga secara materi. Mau diganti Allah 700 juta, tapi nanti operasi, misalnya 1 miliar, rugi. Ternyata Allah ganti kakinya, suruh ganti kaki ini tuh 1 miliar, rugi berarti. Maka cukup Allah membalas dengan kebijakan Allah, dengan maha kasih Allah. Tugas kita berbuat baik, sodako dan sodako. Nambah rizki. Yang ketiga, yang di dunia yang kita peroleh, meramaikan rumah. Ibu kalau mau ramai rumahnya, umumkan aja. Kalau sekarang misalnya, barang siapa yang mau beras 1 sak 20 kilo silakan datang ke rumah Pak Haji Heru, dijamin sebelum maghrib full orang misalnya. Itu contohnya saja, sodako. Tapi dengan izin Allah, kalau kita mau dicintai, dalam arti kata dicintai manusia, ini ramaikan rumah ini dicintai manusia, maka sodako kuncinya. Dengan sodako. Dijelaskan, dicontohkan oleh Zainal Abidin bin Hasan bin Ali. Beliau meninggal karena seringnya sodako, manusia cinta. Walaupun di dunia beliau tidak nampakkan. Beliau tidak pamer ketika sodakonya. Tapi ketika beliau meninggal dunia, di pundaknya ada bekas hitam. Dan setelah beliau meninggal dunia, yang biasanya dapat gandum setiap pagi, tidak dapat lagi. Baru orang tahu, ternyata selama ini yang memberi kita sedekah gandum itu adalah Zainal Abidin katanya. Tidak pamer, tapi Allah harumkan namanya ke manusia sampai sekarang. Jadi kalau kita mau pamer-pameran, Facebook, alhamdulillah bisa bersedekah 1 dus. Wah, misalnya, ya sudah di dunia saja. Sudah di hadapan Allah tidak dapat pamer, besok juga Allah tidak akan umumkan. Yang ada diumumkan, dia dulu sedekah 1 dus saja pamer, jelek malah nama kita. Maka sodako sudah diam-diam saja. Mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000, diam saja. Tidak usah kita sebut-sebut. Biarlah Allah yang akan menyebutnya di hadapan manusia. Itu 3. 1, nambah harta. 2, nambah rizki. Yang 3, meramaikan rumah, atau yang disebut juga manusia semakin cinta. 3 di akhirat apa? 1, menutup aib. Pak Ibu, siapa yang tidak punya aib? Siapa kita di dunia ini tidak punya aib? Tapi Allah akan perlihatkan nanti di akhirat. Aib kita yang kita tutup di dunia ini, Allah perlihatkan, karena Allah Maha Adil. Di akhirat, di sidang, di hisab, Allah akan seadil-adilnya. Karena Allah Maha Adil. Kita yang punya aib, usikum nafsi bitaqallah, di dunia ini Allah perlihatkan. Tapi kita bisa tutup aib itu di dunia ini dengan sodako. Jadi kalau Bapak Ibu punya aib banyak, sedekah, supaya aib kita tidak dibuka Allah di akhirat nanti. Kita sekarang 3 dimensi video, di akhirat lebih dari video.
Jadi kalau kita diperlihatkan di video saja orang malu. Nah di akhirat itu lebih dari video, berapa sisi, berapa dimensi, wallahu a'lam. Tapi itu semua bisa ditutup oleh Allah dengan bersodakoh. Jadi banyak-banyak kita sodakoh Pak Bu. Supaya aib kita ini, siapa tidak punya aib? Semua punya aib. Baik itu kecil, besar, sedang, tapi aib itu ditutup. Maka kalau punya aib, terutama di keluarga, jangan coba-coba buka karena Allah sudah menutupi. Kita punya aib ini tidak diketahui manusia, itu cirinya Allah itu sayang di kita, maka jangan dibuka. Nah, agar kita ditutupi di akhirat nanti tidak dibuka di hadapan manusia, kita di sidang itu bukan di sidang seperti hakim di dunia, disaksikan sekian manusia dari zaman Adam sampai ini disaksikan, itu ditutup dengan sodako. Jadi perbanyaklah sodako. Baik itu harta, apa segala macamnya, kita sedekahkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Baihaqi, sodakoh itu bisa memadamkan siksa kubur. Nah, kita akan mati. Siksa kubur bisa dipadamkan dengan sodakoh. Jadi yang belum sedekah, kesempatan. Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan menumbangkan lahan apa itu untuk pondok. Karena sudah alhamdulillah dengan kelapangan hatinya doa kita bersama Allah permudahkan urusannya, tinggal sedikit lagi kita pasang patok-patok, kita tumbangkan. Kesempatan. Lihat di sana ada berapa orang datang bawa ayam bakar. Gitu caranya bersedekah. Itu Pak Haji ya. Soalnya Pak Haji dari pagi sampai sore nanti 2 bungkus sedekah. Karena itu yang kita mampu. Pak saya mau sedekah 10 sak semen, tidak punya Pak. Bisanya air 1 dus, bawa kita sedekah. Karena itu semua untuk kelangsungan di kemudian hari. Pak saya tidak punya Pak untuk beli 1 truk koral, 10 truk mampu. Alhamdulillah. Tidak punya juga Pak harta, tenaga bisa. Karena nanti kita akan bahas bentuk-bentuk sedekah, di antaranya senyum. Itu sedekah. Bersedekah itu tidak hanya dengan harta. Dengan senyum sedekah. Nah, Rasulullah pernah memberi informasi kepada para sahabatnya. Maukah aku kasih tahu sedekah yang paling dicintai oleh Allah? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sedekah yang paling dicintai oleh Allah mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Atau mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan. Jadi Bapak Ibu kalau mau dapat sedekah yang lebih dicintai Allah, cari orang yang lagi tengkar. Cari itu di mana kira-kira? Di sana lagi diam-diaman, lagi musuh-musuhan, damaikan. Bohong-bohong boleh. Berbohong boleh mendamaikan orang. Terserahlah mau segombal setinggi langit boleh. Yang penting dia damai, karena mendamaikan 2 orang yang lagi bermusuhan itu sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut, Pak panas Pak, perang tetangga. Yang sana gini-gini. Kita datang, jangan datanya mengompori. Ditambah dikompori. Tadi dia ngomong kamu gini-gini, tambah panas. Senang dia. Bahaya itu. Kalau bisa, tadi itu dia bicara itu mau sekali, senang sekali dengan kamu, cuma tidak berani, adem dia. Ini enggak, data-data tambah kompori. Tadi itu dia bawa parang, cuma enggak jadi. Tambah dipanas. Di sini udah siap ini senjata bedil kecepek itu udah minjem dia sama suku anak dalam misalnya. Itu mendamaikan 2 orang yang lagi bertikai, bermusuhan. Itu sedekah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama, menutup aib. Kedua, hadis Rasulullah mengatakan setiap orang itu tahta zilli shadaqatihi.
Di akhirat nanti semua manusia itu akan mendapatkan naungan sesuai dengan sodakonya. Manusia di padang mahsyar itu dalam mendapatkan naungan sesuai dengan sodakonya. Dulu pernah saya sampaikan. Jadi kita dinaungi oleh Allah itu semacam perisai dikala matahari berada satu jengkal atau satu hasta dalam beberapa riwayat. Kita bisa bayangkan, ibu mau tahu betapa dahsyatnya. Ini di padang mahsyar, belum di surga. Saya gambarkan aja Bu, surga. Ada kisah yang diriwayatkan dalam suatu hadis. Kelak nanti ada di akhirat itu di pintu surga, dua orang berpapasan. Yang satu orang yang beriman miskin, yang satu orang kaya beriman. Saya ulangi. Satu orang beriman miskin, satu orang kaya, orang beriman kaya. Sama-sama iman, tapi satu miskin, satu kaya. Ternyata yang masuk duluan, masuk surga itu, ini berpapasan di pintu surga ini. Masuk duluan orang miskin, orang kaya ditahan. Selama 40 masa, wallahu alam 40 masa itu berapa saya kurang tahu. Karena masa itu beda-beda. Masa, tidak usah jauh-jauh sajalah. Masa Hijri dengan masa Masehi beda. Atau 1 tahun Hijriah dengan 1 tahun Masehi itu beda. Selisih berapa Pak Jari? 11 hari ya. 11 hari setahun itu baru di dunia. Tidak usah jauh-jauh lah. 1 hari di kutub dengan 1 hari di Indonesia itu beda. Maka Bapak Ibu kalau mau puasa terlama itu di daerah mana Eropa, pada kutub itu katanya. Sampai 16 jam. Di Turki itu kata keponakan itu lebih lama. Malam di sana itu kalau kita di sini jam 8 pagi, di sana belum subuh, tapi sudah sarapan. Itu di Turki kemarin adik ke sana itu video call, masih gelap, kami mau siap-siap subuh. Itu sama-sama jam 8. Itu artinya waktu saja sudah berbeda. Ini di mereka di pintu surga itu ditahan 40 masa. Kemudian masuk ketemu lagi di surga. Aku cemas katanya menunggumu begitu lama. Kenapa engkau tertahan di pintu surga sehingga lama sekali menyusul? Beliau cerita. Karena dia orang kaya, dia cerita bukan masalah apa penyebabnya. Saking dia cemas, mencekamnya, dan takutnya. Padahal itu di pintu surga. Ini kita tidak cerita pada mahsyar. Pada mahsyar itu lebih mengerikan daripada pintu surga. Itu baru di pintu surga. Saking cemasnya dia, mencekamnya suasana saat itu. Keringat dia bercucuran selama 40 masa itu bisa diminum oleh 1.000 onta, 100.000 onta. Bayangkan, bercucuran keringatnya. Keringatnya itu bisa diminum oleh 100.000 onta. Bayangkan, onta sekali minum berapa liter? Untuk nampung berapa Pak Haji? Nampungin sekali minum 12 sampai 14 liter air dalam perjalanan. Itu untuk nampung. Kenapa? Saking mencekamnya. Di pintu surga saja begitu mencekam. Padahal sudah di pintu surga. Mau masuk saja ditahan 40 masa bercucuran keringat. Kenapa? Surga enggak ya? Surga atau neraka? Surga atau neraka? Ternyata masuk surga artinya suasana mencekam demikian dan harta kalau tidak kita gunakan, walaupun kita sudah di pintu surga, bisa mencelakakan kita. Bahkan bisa menarik kita, tertariklah kita ke na'udzubillah ke neraka. Maka agar itu tidak terjadi dan kita dibantu oleh Allah, maka sodako itulah solusinya kita hidup di dunia ini. Itu yang kedua. Yang pertama menutupi aib, yang kedua menjadi naungan. Menjadi naung maksudnya perisai kita. Penolong kita nanti, karena di suasana di padang mahsyar semua orang butuh tempat teduh. Bahasa kasar saya begini, Bu, tempat teduh butuh kita. Apa ada pohon? Tidak ada.
Tapi ada naungan yang Allah berikan, naungan itu berupa sodako yang kita miliki. Jadi ya kalau bapak ibu sodakonya 5.000 ikhlas ya dapat. Tapi sekarang naungan 5.000 itu dapat apa kira-kira? Saya tidak dapat. Kardus dapat kardus, tapi kan tidak tahan lama. 5.000 apa harga sekarang 5.000 untuk karpet dapat, tapi tidak tahan lama. Tahta zilli sodakotihi. Jadi manusia itu dapat naung di akhirat itu sesuai seberapa besar dia bersodakoh. Nah sekarang kalau bapak ibu mau sodako yang lebih hebat, nah itu tadi saya ilustrasikan begini. Dalam hadis Rasulullah, barang siapa mengambil tanah satu jengkal itu pendek, sudah saya sampaikan kemarin, tapi kita kaitkan dengan kebaikannya. Satu jengkal tanah yang diambil yang bukan hak dia, sudah jelas ini tanah khusus untuk misalkan kebutuhan desa, bukan untuk masyarakat umum atau restan. Diklaim punya dia satu jengkal. Misalkan ini untuk SMA, atau ini untuk SD, atau ini untuk kesehatan misalnya. Satu jengkal diambil, itu 7 lapis bumi besok akan ditimpakan ke dia. 7 lapis bumi berapa dalam? Kita bisa mengukur kedalaman tanah? Tidak bisa. Berapa kilo? Mampukah kita mikul? Mikul besi 1 kuintal aja kita tidak mampu. Ini tanah 1 jengkal dihempaskan, itu baru 1 jengkal. Dipikulkan nanti sebanyak 7 lapis bumi kepadanya, itu baru ngambil. Maka sekarang hati-hati kita dalam masalah tanah. Karena sejengkal saja itu baru setengah. Nah bagaimana kalau kita sodako infak hibah 1 hektar? Nah, kalau 1 hektar tadi berarti berapa? Ini tempat bernaung kita di akhirat nanti. Berapa besar naungan yang Allah berikan kepada kita. Berapa dahsyatnya keutamaan, kehebatan yang Allah berikan nanti di padang mahsyar. Menjadi naungan. Jadi sodako bentuk apa saja, sekecil apapun akan menjadi naungan. Bapak Ibu sodako 1 gelas air akan jadi naungan. Ya segini. Bisa nggak berteduh kita? Ada cukup. Artinya apapun yang kita sodakokan dengan ikhlas akan menjadi naungan. Akan menjadi perisai kita dikala manusia membutuhkan tempat berlindung. Maka perbesar sodako akan memperbesar naungan kita. Terakhir, yang di akhirat yang akan kita dapatkan dengan sodako menjadi pelindung. Yang jelas pelindung di sini pelindung dari api neraka. Kata Rasulullah, pernah ada hadis menceritakan ada seorang wanita di dalam neraka, dia megang satu daging dan daging itu dibuat untuk mengusap badannya ketika disambar oleh api. Tubuh dia sambar api, dia usap. Di sini kena api, dia usap. Karena segitulah selama dia di dunia bersedekah. Artinya segenggam daging saja bisa melindungi dia dari api neraka. Itu kecil. Coba bagaimana kalau kita bersedekah dengan semen 100 sak misalnya. Itu melindungi kita. Bayangkan, bisa nggak kita berlindung dengan 100 sak semen? Bisa kita berlindung. Maka jadilah sedekah itu sebagai pelindung kita dari api neraka. Ini 6 keutamaan sedekah yang kita bahas pada malam hari ini. 3 dapat kita dapatkan di dunia, berupa nambah rezeki, nambah harta, menambah kecintaan. 3 lagi kita dapatkan di akhirat, aib kita tertutup, menjadi naungan, menjadi pelindung manusia dari neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali sedekah ini. Bahkan Pak Bu di Al-Qur'an itu diceritakan, manusia kalau dia sudah dekat ajal, barulah dia mau sekali bersedekah. Kalau andai kata ajal itu bisa diakhirkan sesaat saja, saya mau bersedekah, kata manusia. Jangan sampai ajal sudah datang baru mau bersedekah.
Itu Allah udah gambarkan. Begitu dahsyatnya sodako digambarkan dalam Al-Quran. Manusia ketika ajalnya sudah dekat, andai kata ajal ini bisa saat saja saya mampu bersedekah, saya akan bersedekah katanya. Itu Allah gambarkan. Artinya saat itu Allah perlihatkan betapa mulianya orang bersedekah. Dulu pernah saya ceritakan kalau salah di khutbah bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan, dia bilang kurang mau meninggalnya. Dia bercerita. Kalau ceritakan saya panjang, lain waktu kita ceritakan. Kurang ternyata dia kurang sedekahnya, kurang banyak, kurang bagus dia bersedekahnya. Kenapa? Diperlihatkan. Kalau dulu kamu bersedekah yang bagus, kamu dapatkan ini. Wah, kurang ternyata. Kalau dulu kamu sedekahnya lebih banyak, kamu dapat. Allah perlihatkan keagungan dan keutamaan sedekah sebelum kita ajal. Bahkan beliau mengatakan, kurang. Para sahabatnya bertanya, kurang apa sebenarnya? Kenapa dari kata-kata dia kurang? Menggambarkan kepada kita dahsyatnya sedekah, dahsyatnya infak, dahsyatnya harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita untuk berpartisipasi walaupun tidak punya harta dengan tenaga, tidak punya tenaga dengan ide, yang jelas selagi kita hidup manfaatkan segala fasilitas yang bisa bersedekah. Akan kita bahas bagaimana besok bersedekah dengan lisan, bagaimana bersedekah dengan mata, bagaimana bersedekah dengan telinga, bagaimana bersedekah dengan anggota tubuh yang lain. Banyak fasilitas kita bisa bersedekah dengan anggota tubuh kita. Usikum nafsi bitaqullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mengingat waktu sudah cukup, kita tutup dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari Allah ridhoi. Apa yang kita niatkan pada malam hari ini mudah-mudahan Allah balas berupa kemurahan kita dalam segala aktivitas, kemudahan kita, Allah angkat penyakit kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala usaha kita, Allah ganti bagi Bapak Ibu yang bersedekah pada malam hari ini dengan ganti yang lebih baik, Allah terima, Allah ganjar besok di akhirat dengan ganjaran yang Allah janjikan. Ala hadhihi niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasaddaqna wa ta'limuna wa talabuna fil ilmi ya mujibas sa'il. Allah barfa'na al-ghala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifata was sadaida wal mihan ma zahara minha wa mabatan min baladina hadha khawsa wa min buladil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.